Aku wakilin Om Rano, wakilin Karnos, terima kasih buat semuanya yang udah mau join di keluarga besar. Lu, ih, besar bocah ngeselin. Agung itu kakak kamu, Ti. Ih, kenapa juga sih cowok kayak gitu jadi kakakku? Jangan lupa kuncinya. Hari ini kegiatannya kita fitting baju sama Ribi. Besok yang dibawain Bu. Harus kita jangan saling stand out tapi equal gitu ya. Bilangnya dia laku Pak. Pakai mama dulu, ya kan? Pikiran tuh jangan pesimis, yuk. Pantesan pelanggan itu dikit. Kenapa? Waktu anak gua apa anak saya makan? Oh. Berdoa dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Rekin. Begini berarti. Kalau sama bantu pen. Oke. Abi pakai ini. Jam tangan itu. Jam tangan. Anaknya Abi di kanan atau di kiri. Halo, ini day 1 syuting keluarga besar. Ikutin keseruannya ya. Bagaimana perjuangannya? Capek, enggak, aku jago. Baik-baik aja. Enggak baik-baik Dari aja. bawah kok kelihatannya lantai 4 ya? And action. Gimana perjuangan Om? Gila ya. Dan 13, 15, 1, take 1. Caper banget lu jadi orang lu. Lu caper. Lu bengkak. Lu lebar. Gak apa-apa, lu masuk lagi. Cuman kasih tel aja mau. Jadi emang lu bener-bener emosinya di depan lu tuh. Di keluarga besar ini gue berperan sebagai anak pertama yang bernama Agung. Hai, aku Ati. Aku jadi anak kedua dari dua bersaudara. Halo, nama gue Mo Sidik, gue stand up comedian, gue menjadi Pak Wahyu di film keluarga besar ini. Karakter Ibu Wiwi di keluarga besar ini, dia itu seorang ibu yang bekerja untuk membantu suaminya
agar masalah keuangan keluarganya itu tidak menjadi sebuah masalah. Di keluarga besar ini saya karakternya sebagai Pak Gampang. Sini Bi, langsung palanya tuh. Nah, jadi ganteng lu kelihatan. Tangannya jangan lupa ya, biar enak. Sakit bego. Abi yang udah begini. Kita cuma main. Aku udah maju dikit. Kasih untung kan palamu yang gue injek. Set nomor 5, take 2. Hai, hari ini kita syuting hari kedua bersama dengan beliau gendut. Lu bengkak kan? Gak nyantar badan ya? Apa sih dijawab? Merasa keluarga ini kurus-kurus ya kan? Agak bengkak semua. Amin. Ada apa? Jangan banget ya, kita harus syuting di lantai 3. Namanya juga kerja. Kalau nggak ada duitnya juga nggak mau gua. Iya, lantai gendut, bawa badan susah. Lagi ngapa bisa dibawa semua ya? Gak bisa ditinggal-tinggal. Mama ikut ya? Mama ikut. Iya, Ati mau ikut? Iya dong. Ya udah, kita pergi bareng. Gung, mau ngapain ke Karnos? Ya, karakter Pak Wahyunya tuh sebenarnya kalau kata orang Bandung itu someah. Jadi orangnya friendly kemana-mana, cuman dia memang suka aneh sama keluarganya gitu. Soalnya keluarga itu suka berantem, suka ada masalah-masalah besar malah pada cuek. Jadi dia overthinking juga. Agung ini adalah seorang abang yang pedenya pede abis. Dan dia mempunyai adik yang ngeselin. Gak pernah akur. Ati ini suka berantem sama kakaknya. Nggak pernah bisa akur sama kakaknya. Nggak tahu kenapa dia benci banget kayaknya sama adenya. Nggak pernah bisa akur. Berantem terus. Terus emang abangnya nggak di dunia asli, nggak diperan, sama-sama ngeselin. Pede abis. Ibu Wiwi ini bekerja sebagai tukang kredit keliling dan dia hanya satu-satunya tukang kredit di rusun ini. Jadi dan dia bersertifikat dan akreditasnya A. Cihuy kan? Kalau menurut gua kalau ini filmnya di komplek aja atau misalnya di tempat biasa nggak akan menarik. Karena biasa aja gitu. Tapi karena ini di rusun gitu, ini jadi menarik banget. Yang pasti kan kita syuting di rusun nih ya. Yang pasti itu kan rusun kan sempit ya. Maksudnya space-nya itu kecil. Dan kita berbadan besar. Yang paling susah itu kalau scene berempat. Pasti dempet-dempetan. Yang ada napasnya kempot-kempot. Yang ada dempet-dempetan. Apalagi kalau satu scene berempat semua tuh di satu kamera penuh. Gak kelihatan. Keluarga besar kalau yang belum tahu, belum lihat seperti apa,
mungkin masih bertanya-tanya apakah ini orang kaya, namanya besar ya. Tapi pada saat kita syuting ternyata memang besar. Memang besar. Jadi komedi itu kan bisa diambil dari macam-macam. Nah kebetulan di film Keluarga Besar ini komedinya diambil dari kami yang besar-besar ada di dalam sebuah rusun yang sempit-sempit gitu. Jadi ya keadaan normalnya juga seperti itu, keadaan sebenarnya juga kayak gitu. Jadi Kenapa disebutnya keluarga besar? Karena semua tokohnya ini, maksudnya pemain intinya ini adalah orang-orang yang berbadan besar. Kita biasanya kan gimana ya, namanya keluarga itu kita suka saling berbagi cerita, saling curhat atau gimana. Karena keterbatasan ekonomi, jadinya kita tinggallah di rusun. Agung, anak pertama, itu terpaksa harus tidur di ruang tamu yang merangkap ruang makan. Ati karena anak perempuan, jadi dia tidurnya di kamar. Nah kalau saya juga sama suami saya ceritanya tidurnya di kamar. Bayarnya kan udah jelas. Sehari itu 20.000 ya. Ini mereka cuma bayarnya 10.000. Ayo, mau taruh di mana? Terus gue disuruh jajan seblak. Lo lihat nih seblaknya. Hah? Gue nggak bayar nih seblak. Jangan dong. Ada scene paling epic, scene sama cewek. Gue tuh orangnya nggak bisa sama cewek. Gue tuh orangnya pemalu. Tapi kemarin scene gue, sumpah gue deg-degan itu. Bayangin aja cewek cakep, tapi gue begini. Gak pede orangnya. Jadi agak gemeter lah, namanya pengalaman pertama ya kan. Oh, ada satu scene yang paling aku inget dan paling aku suka, tapi sebenarnya kesian sih. Yang pas injak mukanya Bang Agung. Ih, sebenarnya kesian, mukanya nanti takutnya gepeng. Padahal kan pipi tembem ya, nggak mungkin gepeng. Cuma ya, gimana ya? Oh, lu berarti gini ya? Berarti seneng injak kepala gue. Ya, gimana ya? Namanya juga orang. Kalau kesel sama orang, terus adegannya nginjek, pasti dari hati. Jadi saya minta maaf ya Bang. Udah seneng, gue mau interview lagi seneng. Emang suka gangguin, heran. si film ini isinya tuh sampai kapan si Pak Wahyunya mencapai tipping point dia gitu. Sampai kapan kesabarannya itu sampai puncaknya. Sebenarnya itu sih, itu yang dibangun. Nanti kamu bisa ngelihat sendiri di filmnya apa yang terjadi setelah Pak Wahyu ini sampai kepada puncaknya gitu, pada tipping point dia, amarahnya, rasa cemasnya, peristiwanya, rasa sayang dia juga. Lihat aja nanti, mudah-mudahan tergambarkan dengan baik ya. Abi itu dia menyimpan sebuah kisah yang mengecilkan hatinya sebenarnya, bahwa dia ini sebenarnya disepelekan oleh perempuan-perempuan yang katanya itu suka sama dia. Padahal sebenarnya perempuan-perempuan itu lebih memilih Agung hanya karena perempuan-perempuan itu takut untuk diselingkuhi seperti itu. Sedangkan Ati, ternyata Ati itu di sekolahnya itu jadi bahan taruhan teman-temannya. Dan itu yang membuat Ibu Wiwi itu shock dan kaget. Filmnya nggak stres, nggak bikin stres. Sekarang kan banyak film bikin stres ya. Apalagi komedi-komedi itu kan sebenarnya banyak kesialan-kesialan yang terjadi sama pemeran-pemerannya gitu. Nah kadang-kadang kita
ada anxiety juga buat nerusin gitu karena kasihan atau apa. Kalau ini enggak, ini this is a feel good movie. Lo akan melihat kehidupan rusun sebenarnya sama berisi komedi-komedinya. Komedinya nggak cuma berada di situasi juga, tapi berada di dialog-dialognya dan juga karakter-karakter orangnya. Oke, tenang. Ya itu kan terpaksa juga, ya kan? Taruh kan? Klik, bolehin. Sound. Oke, adek tenang sebentar. And action. Kak. Lu sendiri yang bilang. Nah. Oh iya. Enggak kok, lagi pengen makan pedas aja. Ya. Oke, tenang. And action. Saya 242 take one. Bisa ya? Siap dong. Kalau 9 bulan Ati belum melahirkan, berarti emang Ati lagi proses mengemukan badan. Atau Ati lagi hobi nyimpen lemak dalam perut. Nah, syuting ini kru-krunya tuh gue udah kenal dari awal, dari gue piyik sampai sekarang. Dari sutradara, Astrada, sutradaranya itu Papa Iyo. Papa Iyo itu gue udah anggap dia sebagai bapak gue sendiri. Dan dia juga udah ngajarin gue dari kecil gimana adegan, syuting. Pokoknya semua kru sini udah gue anggap keluarga. Karena gue dari kecil udah kenal mereka. Secara pribadi aku seneng banget kerja di sini, nyaman banget. Ini udah kayak keluarga, padahal ini pertama kali aku di sini, tapi aduh luar biasa, alhamdulillah banget, aku bersyukur banget bisa ada di sini. Seneng banget. Syuting di sini sih sebenarnya seru banget. Karena aku pertama kali sama tim di film ini. Terus nggak nyangka semuanya on time, terus semua kru, pemain, semuanya best, baik. Ih, nyaut mulu. Semuanya baik. Terus yang jadi mama papa, abang, kayak beneran keluarga, bener-bener keluarga. Semoga film Keluarga Besar ini menjadi sebuah film yang diperbincangkan oleh orang banyak, sehingga orang, lu udah nonton Keluarga Besar belum? Lu nonton deh, bagus deh. Aku pingin banget seperti itu. Kalau ada seriesnya kan lucu ya coy ya. Semoga sih diterima ya sama penonton semuanya, semua penonton suka. Terus yang baik-baik diambil, yang nggak baiknya kayaknya nggak ada yang baik deh. Nggak ada yang nggak baik deh, baik semua. Jadi semoga sukses sih. Keluarga Besar ini harapan saya semoga film ini menjadi besar, kemudian PH-nya juga menjadi besar, terus semua orang-orangnya juga harus menjadi besar, hatinya, besar pemikirannya, besar rezekinya, komplit kan? Backup di sana. Dik, kok pucat amat? Ya, oke, aman ya. Yang ini lampunya nggak nyala, Meng. Udah ada di toko reparasi Pak Wangi. Ngapain sih, Pak? Jadi kan hilang lagi. Halo guys, ini hari syuting terakhir, last day. Jangan lupa saksikan Keluarga Besar.
di Klik Film. Leher gue sakit banget ini. Dadah. hilang. Tahu lah ya. Sumpah cocok mereka tuh. Gue gak mau nyewain toko ini sama keluarga yang bermasalah. Ayah, jangan percaya anak saya baik-baik aja. Semua aja bohong, semua aja tahu. Di tanggal berapa? 15 Agustus 2024. Maka dari itu secara resmi gue umumkan, insya Allah Klik Film dengan judul Keluarga Besar It's a Wrap.